Salam gila bola. Setelah 3 kemenangan beruntun pada laga-laga pramusim, Manchester United ditahan imbang 2-2 oleh Aston Villa. Apa yang salah? Lapangan pertandingan di Perth memang becek seperti sawah setelah diguyur hujan berjam-jam. Apakah itu alasannya? Atau karena blunder sang kiper setan merah David De Gea? Sebelum kita melihat semua kesalahan yang dilakukan skuad Erik ten Hag, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Gol injury time gagalkan setan merah. Seolah-olah Manchester United akan mencatatkan kemenangan keempat dari 4 laga pramusim, usai unggul 2-0 pada akhir babak pertama. Hasil dari gol Jadon Sancho saat pertandingan belum lagi berusia 25 menit dan bunuh diri Matty Cash 3 menit sebelum paruh pertama laga berakhir membuat Manchester United unggul 2-0. Namun gol Leon Bailey menit 49 menipiskan skor, diikuti dengan dominasi permainan oleh anak-anak Steven Gerrard, dan diakhiri oleh gol sundulan kepala Callum Chambers pada masa injury time memastikan skor akhir 2-2. Apa yang salah dari anak-anak setan merah? Erik ten Hag tuding timnya hilang konsentrasi. Berbicara usai pertandingan, manajer anyar Erik ten Hag memberi komentar untuk keunggulan 2 gol yang hilang begitu saja. Menurutnya, itu tidak boleh terjadi. Seharusnya tidak terjadi. Para pemain kehilangan fokus, tegas pelatih Belanda itu. Ditanya soal lapangan yang buruk dan hujan lebat yang mengguyur Optus Stadium di Perth, ia mengatakan itu bukan alasan. Apapun yang terjadi, skuad harus tampil baik. Sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan kesalahan dan kita harus meminimalkan kesalahan itu. Tapi saya sudah melihat banyak perbaikan dalam 2 minggu pramusim, kata Erik ten Hag. Manchester United meredup di babak kedua. Erik ten Hag akan menonton ulang laga di Perth guna menemukan apa yang salah dari para pemainnya setelah anak-anak Red Devils tampil dominan selama babak pertama. Permainan pressing yang diterapkan sang pelatih semakin meredup seturut bertambahnya menit permainan. Aston Villa berbalik dominan pada awal babak kedua sampai rotasi pada menit ke-67. Namun keunggulan atas bola berimbang sampai gol injury time oleh Callum Chambers. Tanpa bermaksud membela setan merah, skuad Steven Gerrard ini adalah tim terkuat yang dihadapi oleh anak-anak Erik ten Hag selama laga pramusim. Pada laga pramusim pertamanya, Liverpool sama sekali tidak siap dan menurunkan 3 tim berbeda setiap 30 menit dalam kekalahan 4-0. Melbourne Victory juga bukan dalam posisi terkuatnya dalam kekalahan 1-4, sementara Crystal Palace kehilangan sejumlah pemain tim pertamanya saat pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1. Erik ten Hag menyesali kurangnya kontrol skuadnya selama paruh kedua permainan, membiarkan dominasi diambil alih pasukan Steven Gerrard, dan itu adalah pelajaran yang bisa diambil dari pertandingan keempat ini. 3 pengganti Cristiano Ronaldo. Pencetak 24 gol setan merah Cristiano Ronaldo absen pada keseluruhan pramusim. Dengan para penggemar yakin CR7 sudah pasti pergi meninggalkan Manchester United sebelum jendela transfer ditutup pada 1 September 2022. Tapi jangan khawatir, sudah ada 3 penggantinya yang tampil cemerlang selama laga-laga pramusim. Anthony Martial dan Jadon Sancho mencetak 3 gol, masing-masing dari 4 pertandingan, sementara Marcus Rashford 3 gol. Sebenarnya 4 gol jika serangannya ke gawang Aston Villa tidak dibelokkan oleh kaki Matty Cash. Ketiga pemain itu melanjutkan kerjasama mereka seperti terlihat dari pertandingan melawan Aston Villa. Gol pertama Manchester United mengesankan. Jika Anda melihat rekaman pertandingan, maka terlihat betapa mengesankannya kerjasama tim yang dibangun untuk gol pertama Manchester United. Bola melewati Anthony Martial, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Luke Shaw sebelum Jadon Sancho mencempak bola ke gawang yang kosong, dengan kiper Emiliano Martinez sudah dalam posisi terjatuh. Jadon Sancho dan Marcus Rashford untuk gol kedua. Meskipun tercatat sebagai gol bunuh diri Matty Cash, tapi sebenarnya itu merupakan hasil kerjasama Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Bola panjang datang dari belakang, diterima Sancho yang mengirim umpan silang melintasi kotak penalti. Sang pemain nomor 10 melepaskan serangan yang memantul di kaki Matty Cash dan menjebol gawang Robin Olsen. Van de Beek harus lebih baik. Erik ten Hag mengatakan beberapa hari sebelum laga di Perth bahwa Donny van de Beek harus menaikkan performanya dan membuktikan dirinya. Cukup fair untuk mengatakan sang pemain Belanda tidak cukup baik selama laga melawan Aston Villa.
Van de Beek menjadi starter di lini tengah saat Scott McTominay tidak fit untuk pertandingan di Perth, tapi ia kesulitan untuk tampil mengesankan selama 67 menit di atas lapangan. Sejumlah pemain tampil bagus musim panas ini, Anthony Martial, Jadon Sancho, Fred, dan Diogo Dalot khususnya. Van de Beek berpikir karena dia bekas pemain Ajax di bawah Ten Hag, maka dia akan otomatis mendapatkan jatah starter di musim baru. Pikir lagi, pelatih bertangan keras seperti Ten Hag tidak akan memberi ampun. Blunder David De Gea. Aston Villa gagal mencatatkan 1 pun tembakan tepat sasaran selama 45 menit pertama, yang menyebabkan Steven Gerrard membuat 5 pergantian pada awal babak kedua. Dampak yang diinginkan segera terlihat. Satu serangan Ollie Watkins melebar sebelum pemain pengganti Leon Bailey memanfaatkan pertahanan yang buruk dari Victor Lindelof yang berlari mundur dan membiarkan pemain sayap itu melepaskan tembakan mendatar yang sangat baik ke sudut jauh. Sundulan Callum Chambers membuat bola bersarang di gawang MU untuk memaksakan skor akhir 2-2. Gol Callum Chambers berawal dari sepak pojok dan David De Gea dianggap kurang sigap dalam mengantisipasi bola di udara. Ada pula sorotan terhadap kiper MU itu karena tak segera mencari posisi lebih baik usai dipunggungi salah satu pemain Villa. Apakah gol kedua Aston Villa ini murni karena blunder David De Gea? Tapi Erik ten Hag rupanya menegaskan bahwa ia tak akan menyalahkan sang kiper. Sisa laga pramusim Manchester United. Setelah ini pasukan Erik ten Hag akan terbang ke Oslo, Norwegia untuk laga kedua terakhir dari persiapan pramusim mereka, melawan Atletico Madrid. Jadwal pertandingan Sabtu 30 Juli 2022 pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat. Segera setelah itu mereka terbang pulang ke kandang Old Trafford untuk menghadapi Rayo Vallecano pada 31 Juli malam, pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Musim baru Setan Merah di Liga Inggris akan dimulai Minggu malam 7 Agustus 2022 melawan Brighton.